Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan memimpin kita kembali beribadah kepada Tuhan. Memasuki bulan September, gereja selalu menekankan pelayanan misi. Dan hari ini sekali lagi kita belajar tentang misi Yesus Kristus. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dan saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita punya panggilan yang sama untuk hidup di dalam misi ini, mengabarkan terang Kristus kepada dunia ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala mengucap syukur dan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan Engkau berikan kepada kami melalui Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sudah menerima terang itu, kami ingin hidup di dalam terang itu, dan kami ingin memancarkan terang itu, membawa terang itu kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membaca Alkitab dari Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-44 sampai kepada ayat ke-50. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai kepada ayat ke-50. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 44 sampai kepada ayat ke-50, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami hal yang saya ceritakan berikut ini. Kisah ini bukan kisah nyata, tapi sering terjadi dalam kehidupan kita. Ceritanya ada seorang anak yang nakal, yang suka melanggar peraturan di sekolah. Setelah diberikan peringatan berkali-kali, anak ini melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya pihak sekolah memanggil orang tua anak dan memberikan peringatan terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi anak Anda untuk berubah. Jika anak Anda tidak berubah dan melakukan kesalahan lagi, minta maaf. Sekolah akan mengeluarkan anak Anda dari sekolah ini. Saudara, kalau Anda adalah orang tua yang dipanggil untuk kasus seperti ini, bagaimana respons dan sikap Anda? Tentu saudara tidak bisa tenang dan saudara akan berkata, memberikan peringatan yang keras, peringatan terakhir kepada anak kita. Saudara sekalian, teks yang kita baca pada hari ini memiliki konteks yang sama. Yesus memberikan peringatan terakhir kepada pendengarnya, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, konteks Yohanes 12 mencatat minggu terakhir kehidupan Yesus di atas bumi ini. Karena itu Yesus tahu bahwa tidak lama lagi dia akan ke surga, dan kalau dia sudah disalibkan, bangkit dan ke surga, dia tidak bisa menyampaikan secara langsung Injil, peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Yesus tahu bahwa isi peringatan itu sangat penting karena
mengandung konsekuensi kekal. Barang siapa percaya kepada perkataannya, kata Yesus Kristus, akan mendapatkan pengampunan dosa. Barang siapa yang tidak percaya kepada perkataannya akan menerima penghakiman yang kekal karena dosanya tidak diampuni. Saudara sekalian, itulah isi dari peringatan Yesus yang kita baca pada hari ini. Hari ini kita bertanya, apa relevansi peringatan terakhir dari Yesus dengan kehidupan kita masa kini? Saudara sekalian, ada dua relevansi yang dapat kita pelajari. Yang pertama kita pelajari dari isi peringatan, isi pengajaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan dua hal. Yang pertama, Yesus mengajarkan keilahiannya. Yesus meletakkan fondasi pengajarannya terlebih dahulu. Dia ingin meyakinkan kepada para pendengarnya bahwa dia bukan manusia biasa. Dia bukan nabi, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang disembah oleh Israel. Karena itu Yesus berkata, kamu percaya kepadaku, percaya juga kepada Bapa yang mengutus aku. Kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa yang mengutus aku. Saudara sekalian, implikasinya adalah bahwa Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Ini adalah poin teologi yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu secara utuh dan sempurna di dalam kekekalan. Hari ini banyak sekali orang Kristen mencoba menyamakan Bapa dengan Yesus Kristus. Yesus dipanggil Bapa, Bapa dipanggil Yesus. Ini adalah kekacauan teologi yang luar biasa. Saudara nyanyikan lagu kontemporer pada hari ini. Hati-hati saudara sekalian. Karena di dalam banyak lagu kontemporer menyamakan Bapa dengan Yesus. Yesus disamakan dengan Bapa. Ini dua pribadi yang berbeda. Tapi yang lebih penting saudara sekalian, ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, maka itu artinya Yesus mengaku dan mendeklarasikan bahwa sama seperti Bapa adalah Allah, demikian juga adalah Allah yang sempurna. Ini hal pertama yang disampaikan oleh Yesus. Fondasi iman, fondasi pengajaran, wibawa, wewenang. Yesus punya wibawa, wewenang. Karena dia adalah Allah dan dia bisa mengucapkan kata ini. Yang kedua, Yesus berkata bahwa dia adalah terang yang datang ke dalam dunia yang gelap ini. Dia datang untuk mengalahkan kegelapan. Dan kedatangan Yesus sebagai terang membawa konsekuensi kekal. Yang menerima Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Meninggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang. Sebaliknya orang yang menolak Yesus Kristus akan tetap hidup di dalam kegelapan. Pada akhir zaman Yesus berkata bahwa dia melalui firman yang sudah diucapkan akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada konteks, mengapa Yesus perlu mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Allah? Karena pada waktu itu pemimpin agama belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Mereka hanya percaya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang ada di surga, yang mereka panggil Yahweh atau Yehova. Jadi Yesus ingin membuktikan bahwa dia juga adalah Sang Yehova itu. Cuma pribadinya berbeda dengan pribadi Allah Bapa di surga. Karena itu saudara sekalian, Yesus perlu meyakinkan supaya orang percaya bahwa dia adalah Allah. Nah saudara, pada hari ini ketika kita hidup di zaman akhir ini, apa yang Yesus ajarkan juga sangat relevan dengan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya hari ini juga banyak orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak agama mengajarkan di dalam dunia ini banyak Tuhannya dan salah satu Tuhan adalah Yesus. Dan dia sejajar dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada lagi agama yang mengajarkan Yesus itu manusia biasa. Cuma dia nabi yang ajaib. Dia cuma nabi yang hebat. Lalu diangkat oleh Tuhan menjadi nabi yang melakukan banyak mujizat. Nah saudara sekalian, akhir-akhir ini ada seorang pemimpin agama lain yang suka menyerang kekristenan. Dia selalu lewat podcast, ya, lewat IG, lewat Twitter, lewat YouTube. Mereka itu pemimpin agama ini sering menyebut satu kalimat. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa Yesus di dalam Alkitab mengaku dia adalah Tuhan,
maka saya akan percaya kepada Yesus dan menjadi orang Kristen. Dia mengatakan Alkitab tidak mencatat Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak mengaku dirinya adalah Allah. Nah saudara sekalian, apakah benar Yesus di dalam Alkitab tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan? Nah saudara, banyak orang membuktikan kepada dia bahwa Yesus benar adalah Tuhan. Dan Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan. Dan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Tuhan. Tapi orang ini tidak konsisten, sudah dibuktikan tapi dia tidak percaya. Saudara sekalian, pertanyaan saya hari ini, apakah Yesus mengaku dirinya adalah Allah di dalam Alkitab? Adakah pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah? Ada, saudara sekalian. Ada dua cara Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Yang pertama secara implisit. Yang pertama yaitu melalui menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Sekali lagi dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu. Mereka hanya kenal Allah Bapa, mereka tidak mengakui Allah Tritunggal. Mereka hanya mengaku Bapa satu-satunya Allah. Maka Yesus berkata, Bapa yang kamu sembah itu yang menjadi Bapanya, Allahnya, Yahwehnya, Musa, Daud, leluhur kita. Akulah Bapa bersama dengan Bapa selama-lamanya. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Kemudian Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. Yesus mengampuni dosa, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mencelikkan mata buta, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, dan Yesus meneduhkan badai. Yesus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Jadi Alkitab mencatat Yesus secara implisit menyatakan dirinya adalah Allah. Secara eksplisit Yesus juga mengaku dirinya adalah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 13-14 mencatat, murid-murid memanggil Yesus adalah Tuhan dan Guru. Yesus berkata, benar, aku ini Tuhanmu dan aku ini gurumu. Jadi saudara, Yesus di dalam Alkitab, Yohanes 13 dan 14 mengatakan, dia adalah Tuhan. Jadi Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Yang kedua saudara, dalam peristiwa setelah Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada Thomas yang tidak percaya. Setelah Thomas merasakan lambung Yesus, merasakan luka di tangan Yesus, Thomas berlutut dan berseru kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku, Engkaulah Tuhanku dan Engkaulah Allahku. Thomas menyembah Yesus dan menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Dan Alkitab mengatakan Yesus tidak menyangkal, Yesus tidak menegur, dan Yesus menerima penyembahannya. Adalah di dalam dunia ini, kalau ada orang dipanggil Allah dan dia tidak menyangkal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia gila, kemungkinan kedua dia benar-benar Allah. Dan ketika Yesus disembah dia tidak menyangkal, Yesus tidak gila. Yesus membuktikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Jadi dia adalah Allah. Sedikit intermezzo saudara sekalian, saya ingat waktu saya lulus SMA, ada satu sekolah membutuhkan guru. Jadi saya pergi mengajar di sekolah tersebut. Jadi saya masih sangat muda, baru lulus SMA. Murid saya hampir sama usia dengan saya. Ada yang terlambat sekolah sehingga usianya beda 1-2 tahun dengan saya. Di dalam kelas, murid-murid yang usianya hampir seusia dengan saya berkata, saya bingung mau panggil apa. Panggil ko atau panggil pak. Jadi mau panggil ko atau panggil pak. Saya bilang boleh panggil saya ko, boleh panggil saya pak. Tapi jangan panggil saya ibu, saya bilang. Saudara, kalau saya dipanggil ko, saya balas. Kalau saya dipanggil pak, saya balas. Tapi kalau saya dipanggil ibu, lalu saya balas, ya ada apa? Saudara, saya gila. Saya tidak waras, saudara sekalian. Jadi saya mengerti identitas saya dan saya dipanggil sesuai dengan identitas saya. Nah, itulah yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Ketika Yesus dipanggil Allah, ketika Yesus dipanggil Tuhan, Yesus berkata, benar aku adalah Tuhan, benar aku adalah Allah. Dan Yesus buktikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Konsekuensinya adalah saudara sekalian, karena Yesus adalah Allah, maka segala yang dikatakan itu benar. Dan segala yang dijanjikan itu pasti terjadi.
dan segala ancamannya, yaitu tidak percaya kepada Dia mendapat hukuman kekal di neraka, juga akan terjadi. Selain itu saudara sekalian, ada satu hal yang sangat indah. Ketika Yesus mengatakan Dia adalah Allah dan Dia mengantarkan terang ke dalam dunia, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sulit dibayangkan saudara sekalian, bagaimana Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, Allah yang maha suci itu mau datang ke dalam dunia, mengantarkan terang, mengantarkan keselamatan kepada saudara dan saya dan kepada dunia ini. Nah, sedikit berangan-angan. Saudara, kalau suatu hari saudara mau membeli mobil listrik Tesla, tidak promosi, mobil Tesla. Dan saudara berkata, saya mau beli mobil Tesla dan saya minta Elon Musk yang mengantarkan sendiri Tesla itu kepada saya. Saudara, apakah mungkin terjadi? Mungkin dijawab dengan bahasa Arab, mustahil saudara sekalian. Mustahil. Saudara mau beli Tesla dan minta Elon Musk yang mengantarkan Tesla itu kepada saudara, mustahil saudara sekalian. Namun, jika suatu hari ada seorang membeli mobil Tesla dan Elon Musk yang mengantarkan Tesla itu kepada dia, siapakah orang itu? Orang itu pasti orang yang sangat-sangat istimewa. Elon Musk sendiri mau mengantarkan Tesla itu kepada dia. Setelah hal itu yang terjadi ketika Yesus mengatakan Dia adalah Allah dan Dia mau mengantarkan terang itu, keselamatan itu kepada kita. Itu artinya Allah begitu mengasihi kita dan kita begitu istimewa di hadapan Allah dan kita begitu berharga di hadapan Allah. Karena itu saudara sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya dan kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Dan ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Karena hari ini banyak orang hidup di dalam krisis identitas. Membenci diri sendiri. Merasa diri tidak berharga. Merasa diri tidak memberi sumbangsi apapun juga. Tidak saudara sekalian. Setiap kita adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Sampai Yesus mau datang. Jadi apa itu misi Yesus Kristus? Misi Yesus Kristus adalah datang menjadi terang. Membawa keselamatan ke dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Dan kedatangan Yesus Kristus mengubah perjalanan secara umat manusia. Secara umat manusia yang hidup di dalam kegelapan. Dari kegelapan menuju kegelapan yang lebih gelap. Tiba-tiba dihentikan oleh Yesus Kristus. Dengan menjadi terang datang ke dalam dunia. Misi Yesus Kristus membawa terang, membawa keselamatan. Sehingga orang yang percaya kepada Dia mendapat hidup yang kekal. Itu bagian pertama yang kita pelajari. Bagian kedua dari teks yang kita pelajari adalah urgensi dari peringatan dan pengajaran Yesus Kristus. Saudara, kata urgensi itu berarti sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat mendesak. Penting dan mendesak. Tidak hanya bagi Yesus, tidak hanya bagi dunia, tapi bagi setiap kita. Saudara pernah memikirkan seperti apa urgensi? Saya ingat satu kali kami mission trip, kemudian kami melakukan perjalanan ke luar kota. Nah, tiba-tiba ada satu hal yang urgen terjadi pada diri saya. Apa itu saudara sekalian? Sakit perut. Urgen sekali saudara sekalian. Ya, dalam keadaan sakit perut mendesak seperti itu saudara sekalian. Teman-teman mencoba menghibur, tidak ada gunanya saudara sekalian ya. Mau kasih duit, nggak ada gunanya saudara sekalian ya. Yang saya perlukan cuma WC, toilet saudara sekalian ya. Apa yang saya doakan? Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Ya, cepat-cepat supaya ketemu toilet saudara sekalian. Saudara, itu namanya urgen ya. Singkat cerita sampai ketemu toilet masalah selesai. Itu urgen. Tapi urgensi saya itu urgensi untuk saya sendiri. Tidak urgen untuk teman-teman di dalam mobil. Bahkan ada sebagian yang menertawakan saya. Nah saudara sekalian, tapi ketika Yesus berkata urgensi peringatannya, urgensi tidak hanya bagi Yesus yang memasuki minggu terakhir, tapi urgensi bagi dunia yang perlu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Yang menarik ayat 44, ada satu kata kecil tapi sering tidak diperhatikan orang, kata ini penting, yaitu kata berseru. Berseru artinya berbicara dengan suara nyaring. Yang menarik Alkitab cuma 4 kali mencatat Yesus berseru.
Yang dua kali dicatat dalam Yohanes pasal 7. Pada waktu itu ada hari raya Pondok Daun, kota Yerusalem penuh dengan orang. Yesus berdiri dan berseru. Kemungkinan besar di sini Yesus berseru karena ramai banyak orang, jadi dia harus memakai suara keras supaya suaranya kedengaran. Tapi yang kedua adalah dicatat di dalam ayat 44 ini. Yesus berseru pada waktu itu Israel sedang merayakan hari Paskah. Dan menurut catatan sejarah hari Paskah di Israel ada 2,5 juta sampai 3 juta orang. Biasa cuma 200.000 orang. Karena itu Yesus perlu berseru supaya orang mendengar kata-katanya. Tapi yang saya lebih percaya adalah ketika Alkitab mengatakan Yesus berseru karena Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen. Seperti catatan keempat mengatakan Yesus berseru, yaitu ketika Yesus digantung di kayu salib. Kalimat terakhir berkata Yesus berseru dengan suara nyaring, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus berseru menunjukkan beritanya sangat penting, isinya sangat urgen. Apa yang disampaikan sangat dibutuhkan oleh dunia. Karena dunia membutuhkan Injil. Saudara sekalian, karena itu saudara, Yesus berkata. Alkitab berkata, Yesus berseru. Kenapa? Karena di dalam konteks yang sama beberapa ayat sebelumnya. Ayat 37 pasal 12. Di sana dikatakan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat di depan mata mereka. Mereka tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 42 dan 43 berkata, banyak pemimpin agama sebenarnya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi karena mereka lebih takut kepada manusia, mereka tidak berani mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dalam keadaan seperti ini Yesus merasakan waktunya sudah habis di dalam dunia ini. Tapi masih begitu banyak orang belum percaya. Maka Yesus berseru dalam urgensi yang tinggi, perlu segera disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan mereka tidak mendengar, mereka akan binasa di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, itulah misi Yesus Kristus. Misi Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi terang dunia. Dan hari ini saudara dan saya yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk masuk ke dalam barisan misi Yesus Kristus. Memperkenalkan terang, hidup di dalam terang, memancarkan terang, dan memberitakan terang itu. Supaya orang-orang di dalam dunia ini mengenal Kristus dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, bagaimana kita bisa berbagian dalam misi Yesus Kristus? Ada dua hal yang dapat kita lakukan dalam urgensi pelayanan, pekabaran Injil, menyampaikan terang. Yang pertama, saudara sekalian, kita harus ingat memiliki sikap bahwa dunia sangat membutuhkan Injil. Karena itu kita harus segera pergi mengabarkan Injil. Ada urgensi. Urgensi artinya tidak asal-asalan. Urgensi artinya segera melakukan. Urgensi artinya melakukan apa yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Karena dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dalam urgensi seperti itu, saudara sekalian, ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita sendiri. Bagi kita, kalau hari ini kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara belum percaya kepada Yesus Kristus, saat inilah urgensi bagi saudara untuk membuka hati, menerima Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya tidak berasumsi 500 lebih orang yang duduk dalam kebaktian 2 pada hari ini semua sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebagian saudara lahir dari keluarga Kristen. Sebagian dari saudara sudah lama ikut kebaktian di gereja. Tapi saudara masih ragu-ragu, masih tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan urgensi Injil kepada saudara. Saudara harus membuka hati saat ini. Terimalah Yesus Kristus. Percayalah kepadanya. Karena kalau saudara percaya, saudara akan mendapat pengampunan dosa dan mendapat hidup yang kekal. Kalau saudara tidak percaya, seperti deklarasi Yesus Kristus, saudara akan dihakimi dan menderita selama-lamanya. Mengapa harus sekarang? Karena belum tentu saudara memiliki hari esok untuk percaya kepada Yesus Kristus.
Jangan saudara anggap remeh, besok saja, besok saja. Saya pernah menginjili seorang bapak, saya kunjungi berkali-kali. Setiap akhir percakapan saya selalu berkata, ayo Bapak buka hati percaya kepada Yesus Kristus. Dia selalu tersenyum dan berkata lain kali saja. Saya datang lagi, ayo Bapak buka hati percaya Yesus Kristus, lain kali saja. Saya datang lagi, ayo Bapak percaya kepada Yesus Kristus, lain kali saja. Sampai pada satu pagi pukul 4 sore anaknya telepon saya, Papa saya sudah meninggal. Saya pergi melayat, saya berdiri di samping mayat jenazahnya. Dalam hati saya berkata, sungguh sayang, dia sudah begitu dekat kepada keselamatan. Tapi dia tidak mengambil kesempatan percaya kepada Yesus Kristus. Urgensi bagi saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, siapa yang menerima dan percaya kepada dia akan mendapatkan terang di dalam kehidupannya. Mendapatkan pengampunan dosa. Bagi siapa yang menolak dia, mengeraskan hati tidak mau percaya, maka dia akan mendapat hukuman yang kekal. Yang pertama saudara sekalian, masuk dalam barisan misi Yesus Kristus. Artinya bagi diri kita sendiri percaya kepada Yesus Kristus. Saya mau pastikan setiap saudara yang duduk di dalam ruangan ini, bukalah hati, terimalah Yesus. Karena dia adalah terang sejati itu. Dia mati bagi saudara dan dia mengampuni saudara. Yang kedua saudara sekalian, bagi kita berbicara tentang urgensi pekabaran Injil. Kita menjadi terang bagi dunia ini. Bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini? Kita hidup di dalam terang. Artinya kita memiliki kesaksian hidup yang baik. Kita perlu terus mengingatkan diri kita. Saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak terang. Maka saya harus hidup berbeda dengan dunia ini. Kita harus mengoreksi diri kita. Adakah tutur kata saya menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga orang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus? Adakah sikap saya, adakah perilaku kehidupan saya yang tidak benar di hadapan Tuhan? Yesus berkata kita adalah terang menerangi dunia ini. Kalau saya pakai ilustrasi lain, maafkan agak tidak baik, tapi kalau saya pakai ilustrasi, kita adalah sapu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyapu dunia ini supaya dunia ini menjadi bersih. Tapi seringkali kita menjadi sapu, justru kita jadi sapu yang kotor saudara sekalian. Semakin kita sapu, dunia semakin kotor. Karena hidup kita tidak ditaklukkan kepada kebenaran Yesus Kristus. Karena itu hal pertama yang kita terus perlu mengingatkan diri kita. Kita berada di dalam misi Tuhan. Kita menjadi terang. Kita harus memiliki kehidupan, perbuatan baik yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Dan selain itu, saudara kita tahu bahwa dunia saat ini sedang susah. Adakah kita punya hati tergerak untuk membantu orang-orang sekitar? Adakah kita memberikan penghiburan kepada orang yang terluka? Adakah kita, kalau Tuhan titipkan lebih banyak materi bagi kita di dalam kehidupan, rela mengambil sebagian materi kita dan memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan? Adakah kita rela memberikan tenaga membantu orang-orang yang membutuhkan? Hidup di dalam kebaikan, memiliki kesaksian hidup yang baik dan melakukan perbuatan baik, kebaikan menolong sesama. Baru kedua kita berbicara tentang mengabarkan Injil kepada orang-orang sekitar. Saudara sekali lagi, Injil itu penting. Urgensi pekabaran Injil karena Injil menentukan orang binasa kekal atau hidup kekal. Saudara, dunia sedang sakit karena dosa. Dunia sedang menderita karena dosa. Dunia sedang menuju kebinasaan karena dosa. Ada urgensi waktu di dalamnya. Dan kita punya obatnya yaitu Injil. Injil bisa menyelesaikan masalah dosa di dalam dunia ini. Dan Injil itu sudah kita terima. Dan Injil itu sering kita simpan untuk diri kita saja. Kita melihat orang-orang di sekitar kita sedang sakit. Tapi kita tidak bersedia memberikan obatnya. Hari ini Yesus memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam barisan pekabaran Injil. Mungkin kita perlu diingatkan sekali lagi. Dengan lembut
suara Tuhan berkata kepada saudara dan saya pada hari ini. Masihkah saudara mengabarkan Injil? Masihkah ada niat di dalam hati saudara untuk menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara? Saudara, kalau orang sakit yang dibutuhkan adalah obat. Kalau dunia sakit yang dibutuhkan adalah Injil. Jadi Injil adalah seperti obat. Tuhan cuma pesan, sampaikan obat itu dan Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak suruh kita mati bagi dunia. Tuhan tidak suruh kita disalibkan bagi dunia. Tapi Tuhan cuma suruh kita ceritakan, Yesus mati bagi dunia. Yesus adalah terang itu. Saudara, kalau saya mengandai-andai sekali lagi, ya, khotbah hari ini banyak mengandai-andai. Saya pernah melakukan ini. Ketika saya berkhotbah, saya pura-pura masukkan tangan di dalam kantong saya. Hari ini enggak ada. Lalu saya keluarkan. Aduh, celaka, saya bilang. Ini obat anak saya. Dan anak saya harus minum sekarang. Dan kalau dia tidak minum bisa celaka. Ada tidak orang yang mau bantu saya antar ke anak saya? Dalam waktu langsung 5-6 orang lari ke depan, saudara sekalian. Mau ambil obat dan antar ke anak saya. Kamu kena prank, saudara sekalian, saya bilang. Saudara, melihat anak saya butuh obat, semua orang bersedia mengantarkan. Tapi Yesus berkata, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dan obat ini yaitu Injil dititipkan di dalam tangan saudara dan saya. Saudara jangan simpan, saudara jangan egois. Saudara ceritakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka membutuhkannya. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang sekitar. Maukah saudara? Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Kiranya kami tidak hanya yakin bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Kiranya kami tidak hanya yakin bahwa dosa kami sudah diampuni karena percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kami juga yakin bahwa Injil itu dititipkan kepada kami untuk dikabarkan kepada orang-orang sekitar kami. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Supaya kami memakai segala kesempatan dan segala potensi di dalam hidup kami. Untuk menceritakan Injil kepada sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.